Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, seyogyanya kita sebagai manusia haruslah pintar-pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sebagai manusia, layaknya manusia biasa, sering lupa bahwasanya ada sebagian anugerah yang Allah berikan kepada kita yang bisa kita rasakan namun tidak tampak oleh mata, yaitu anugerah berupa amarah. Sebagian orang menganggap amarah ini adalah sebagai anugerah, sebagian lagi menganggap bahwasanya amarah ini sebagai musibah. Kenapa demikian? Karena sejatinya manusia ketika berhadapan dengan manusia yang lain dan terjadi suatu gesekan, maka akan muncul sebuah amarah. Amarah ini menjadi anugerah ketika orang tersebut bisa mengontrol emosinya dan merubah emosinya ini menjadi emosi ataupun energi yang positif. Sedangkan ketika tidak bisa mengontrol, maka akan menjadi musibah yang menjadikan malapetaka besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, berkaitan dengan amarah, sejatinya mengekspresikan sebuah amarah tidaklah salah selagi kita mampu menempatkan ekspresi tersebut. Semisal kita berhadapan dengan anak kecil dan kita memerlukan sebuah amarah dikarenakan anak tersebut itu susah untuk dinasehati, maka seyogyanya kita menggunakan amarah yang baik. Jangan menggunakan amarah yang menggebu-gebu ataupun dengan tatapan wajah yang sangar dan juga beringas. Begitupun juga ketika kita berhadapan dengan orang dewasa, maka amarah sangat penting di sini untuk menunjukkan bahwasanya kita itu makhluk sosial yang syarat akan emosi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan amarah, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan amarah menjadi tiga. Yang pertama adalah at-tafrid, kemudian al-ifrat, yang selanjutnya adalah al-i'tidal. Yang pertama adalah at-tafrid. Di sini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya at-tafrid adalah orang yang sama sekali tidak memiliki amarah. Mau bagaimanapun dipancing amarahnya, orang tersebut tidak terpancing emosinya. Sejatinya ketika berhubungan dengan sosial, hal seperti ini terlihat baik. Namun nyatanya hal semacam ini malah justru kebalikannya. Beliau mengatakan hal ini adalah mazmum. Kenapa demikian? Karena ada suatu kondisi yang mewajibkan kita menuntaskan amarah kita. Sebagai contohnya adalah ketika agama kita ataupun nabi kita dihina, maka seyogyanya kita harus meluapkan amarah kita. Namun juga ini harus ada batasannya. Dalam artian harus dikontrol dengan akal dan juga hati. Golongan yang kedua ataupun klasifikasi yang kedua adalah al-ifrat. Ini kebalikan daripada at-tafrid. Mengapa demikian? Al-ifrat ini adalah seseorang yang sangat emosional sehingga kehidupannya penuh dengan emosi, terlihat dari raut wajahnya yang tidak pernah senyum, wajahnya memerah, kemudian tangannya selalu mengepal ketika terjadi gesekan antara satu dengan yang lainnya, langsung naik pitam sehingga main hakim sendiri. Ini pun juga tidak baik. Mengapa? Karena ini bisa merusak tatanan sosial hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah al-i'tidal. Maksudnya al-i'tidal ini adalah tengah-tengah perantara antara at-tafrid dan juga al-ifrat. Al-i'tidal ini adalah sebuah amarah yang bagus, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya memiliki sifat al-i'tidal di dalam amarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Ayat ini sebuah representasi dari amarah yang sifatnya al-i'tidal. Dalam artian ketika berhadapan dengan orang musyrik, maka emosinya harus kita luapkan. Sebaliknya ketika berhadapan dengan orang muslim,
emosi harus diredam dengan akal dan juga hati. Maka kesimpulan dari ceramah yang singkat ini adalah, sejatinya amarah bukanlah musibah, melainkan ialah anugerah yang akan menjadi sesuatu hal yang baik, akan berbuah manis ketika kita kelola dengan hati, kelola dengan akal dan pikiran. Begitupun juga Imam Al-Ghazali memberikan tips ketika kita membuat sesuatu hal ataupun amarah kita memuncak, maka sejatinya kita harus melatih untuk pertama, wajah kita jangan terlihat seperti orang marah. Ketika kita biasanya ketika marah tangannya mengepal, cobalah untuk membuka, cobalah untuk bersabar hati, cobalah untuk berbesar hati, cobalah untuk berlapang dada. Hal semacam itu dengan latihan semacam ini akan menjadikan kita pribadi yang memiliki sifat amarah yang i'tidal, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.